Om Swastiastu adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Hari ini kita akan membahas tentang Hyang Widiwasa sebagai sumber hidup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat menyebutkan Hyang Widiwasa sebagai pencipta makhluk hidup dan menerapkan serada bakti kepada Hyang Widiwasa. Coba perhatikan video berikut ini. Ada apa saja ya dalam video tersebut? Dan siapa ya yang menciptakannya? Ya, benar sekali. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selain manusia, Sang Hyang Widi juga menciptakan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan juga tumbuhan. Segala yang bisa bergerak dan juga berkembang biak karena adanya sumber hidup. Nah, apakah manusia mampu menciptakan dirinya sendiri? Tentu saja tidak ya. Hyang Widiwasa sebagai sumber hidup. Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa merupakan pencipta alam semesta beserta isinya. Segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan ciptaan dari Sang Hyang Widiwasa. Hyang Widiwasa merupakan sumber hidup setiap makhluk hidup. Namun, beliau juga memiliki banyak nama, seperti umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah menyebut Hyang Widiwasa sebagai Ranying Hatala Langit. Umat Hindu di Jawa menyebut Hyang Widiwasa sebagai sumber hidup dengan sebutan Sangkan Paraning Dumadi. Walaupun Hyang Widiwasa memiliki banyak sebutan, beliau memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai sumber hidup dan pencipta alam semesta. Makhluk hidup ciptaan Hyang Widiwasa. Amatilah video berikut ini. Apa saja ya makhluk hidup ciptaan Hyang Widiwasa yang ada di video tersebut? Ya, benar sekali. Ada 3 jenis makhluk hidup ciptaan Hyang Widiwasa di bumi ini. Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Mereka adalah ciptaan Hyang Widiwasa. Ciptaan Hyang Widiwasa yang paling sempurna adalah manusia. Karena manusia memiliki tripramana yang terdiri dari bayu atau tenaga, sabda atau suara, dan idep atau pikiran. Dengan adanya pikiran inilah manusia mampu membedakan perilaku mana yang baik dan yang tidak baik. Melalui idep atau pikiran inilah manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi yang paling sempurna. Hewan termasuk juga makhluk hidup yang hanya memiliki dwi pramana yang terdiri dari bayu dan sabda. Sedangkan tumbuh-tumbuhan hanya memiliki eka pramana yang terdiri dari bayu atau tenaga. Hyang Widi sebagai jiwa makhluk hidup. Jika kita perhatikan dari gambar berikut ini, kita bisa melihat adanya anak-anak yang sedang bermain, hewan mencari makan bersama anak-anaknya, tumbuhan yang tumbuh dengan subur. Itu semua karena adanya Atman. Atman merupakan jiwa yang ada dalam setiap makhluk hidup, sehingga makhluk-makhluk bisa hidup.
Atman juga dapat diartikan sebagai percikan terkecil dari Sang Hyang Widiwasa. Percikan inilah yang dapat menghidupi makhluk hidup yang disebut sebagai Atman. Jika tidak ada Atman yang menjiwai makhluk hidup, makhluk itu akan mati. Dan setelah mati akan rusak lalu busuk. Berikut ini adalah nama-nama Atman yang menjiwai setiap makhluk hidup. Manusia. Manusia bisa hidup dan bekerja ataupun bermain karena adanya Atman. Atman yang menghidupi manusia disebut dengan Jiwatman. Jika badan manusia ditinggal oleh Jiwatman, maka ia akan meninggal dan badannya akan menjadi rusak. Hewan. Hewan memiliki banyak sekali jenis. Ia bisa hidup dan juga berkembang biak karena adanya Atman. Atman yang terdapat dalam tubuh setiap hewan disebut dengan Janggama. Bila Janggama meninggalkan tubuh setiap hewan, maka ia akan mati dan menjadi busuk. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup subur karena memiliki Atman atau kekuatan dari Yang Widiwasa. Kekuatan yang terdapat dalam tumbuhan disebut dengan stawara. Bila stawara meninggalkan tumbuhan, maka ia akan layu dan juga mati. Atman terdapat di setiap makhluk hidup. Namun, ia tidak bisa dilihat dengan mata. Atman hanya bisa dirasakan di dalam diri kita masing-masing. Nah, setelah kalian mengetahui Hyang Widiwasa adalah jiwa setiap makhluk hidup, sebaiknya kalian selalu menjaga diri dengan baik ya. Dan juga kalian tidak boleh menyakiti makhluk lain karena di setiap makhluk hidup ada percikan-percikan dari Yang Widiwasa. Sikap terhadap ciptaan Yang Widiwasa. Manusia adalah ciptaan Yang Widiwasa yang paling sempurna. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong antar sesama. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.